Shalom. Puji Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang pada pagi hari ini adalah kemurahan Tuhan yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang senantiasa memimpin kami dari hari ke hari, memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan yang daripada-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Hanya Tuhan yang patut, hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah. Pagi ini kami datang Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Bapa, untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan kami beroleh kekuatan dalam kami mengarungi hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Yesusku. Yesusku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Haleluya Tuhan. Biarlah semua yang benar tak berhenti menyembah-Mu Tuhan, berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, pujian dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya Tuhan. Ku kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Dia Yesus yang menjadi penyelamat hidup kita. Yesus, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Katakan dengan hati kita, dengan iman kita kepada Tuhan. Penghibur, amin. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas, mari kita memuji, bersorak, oh glory, menyembah, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyi dan bersorak, amin. Katakan pujian dan hormat hanya bagi Dia, bagi Raja. Gunung tunduk, laut mendengar nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ku bersuka atas perbuatan selamanya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu.
gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu Tuhan. Namamu Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada ya Tuhan. Oh Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, Engkaulah penghibur, Engkaulah juru selamat kami. Oh Yesus, haleluya. Selamanya Tuhan, selamanya kasih setia-Mu. Engkau besar, Engkau ajaib. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan, Allah yang kekal. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada Allah di dunia ini, tiada raja di dunia ini selain hanya Engkau Tuhan, yang patut menerima pujian dari seluruh umat manusia, yang layak dan hanya yang layak. Nama Yesus, pribadi Yesus dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak buat Engkau, kami mau serukan hanya nama-Mu. Terima kasih. Haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Dia, haleluya. Serukan namanya, amin. Oh glory, mari kita bertepuk tangan. Haleluya, Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa, ya Raja di atas segala raja, amin, haleluya. Raja segala raja, oh Yesus, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. katakan, Dia hidup dan berkuasa. mari serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Katakan, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh glory. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan. terkalahkan. Dia hidup. Dia Dia hidup berkuasa. dan berkuasa. Oh serukan. Serukan Namanya Yesus Tuhan Raja. segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan Namanya Yesus Tuhan. Amin. Segala Kuasa tunduk dalam nama. Yes. Dia luar biasa. Dia luar biasa,
Tuhan, nama di atas. Oh, serukan nama Yesus. Namanya Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus Nama di atas segala nama. 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 Oh, glory. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Hanya Dia Tuhan yang berkuasa mengubah. Suami, istri, orang tua, anak tidak bisa mengubah pribadi seseorang. Teman pun tidak bisa. Hanya Yesus. Sebab itu pagi ini mari kita bawa hati kita untuk Dia ubah menjadi baru. Haleluya Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, ini hati Tuhan, tak sempurna. di dalam ketidaksempurnaan kami perlu campur tangan-Mu Tuhan. Dalam hidupku, Hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu. katakan dengan hati kita, Hatiku mengasihi-Mu Tuhan. hatiku Kami ingin mengenal-Mu, ingin mengenal, ingin mengerti-Mu lebih lagi Tuhan. mengerti-Mu. Haleluya. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Biar kaum wanita menyanyi lagu ini, kaum pria berdoa kepada Tuhan. Ini hatiku Amin. menyembah-Mu. Tuhan, Kau melihat hati kami. Kau melihat anak-anak-Mu yang hadir. Tuhan, lihat hati kami. Ini hatiku tak sempurna. Amin. Perlu campur tangan-Mu dalam Mari bersama-sama katakan, hatiku mengasihi-Mu. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin mengerti-Mu lebih dan lebih lagi. Ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Kau lihat isi hatiku. Hatiku, saya serahkan Bapak. Kasih hatiku. Amin. Mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku.
Bapa kami dalam surga, inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau mengerti dan mengenal isi hati kami semua. Kami ingin mengasihi-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah penghibur kami dan tempat kami berlindung. Biarlah Engkau mengenal hati-hati kami yang merindu untuk mengasihi-Mu. Buka hati kami saat ini Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sucikan kami semua Tuhan. Amin. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, Amin. di mana benih firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, sucikan dan pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya di hadapan hadirat-Mu, tapi Engkau mengizinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau menyucikan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau minggu ini kembali Tuhan izinkan untuk kita datang di dalam rumah-Nya. Kita bersyukur kalau hari demi hari, setelah 3 bulan lebih, gereja ini kembali dibuka untuk beribadah. Dan kita bersyukur kalau selama 3 bulan ini kita merasakan kekuatan, kesehatan, berkat yang daripada Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat sekarang ini, bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena pertolongan daripada Tuhan. Ya, pagi ini firman Tuhan saya beri judul ketahanan rohani. Ya, hari-hari ini dunia, bahkan tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia, kita tahu masih harus berjuang menghadapi pandemi corona. Ya, negara kita sekarang sedang berjuang mencari uji coba soal vaksin, supaya vaksin itu bisa bermanfaat bagi khususnya generasi muda. Ya, semua para ilmuwan sedang mengupayakan untuk mendapatkan vaksin yang terbaik bagi generasi muda di seluruh dunia. Ya, kalau kita yang sudah lansia, memang kemungkinan tidak divaksin, tetapi generasi kita akan bertemu dengan generasi muda yang sudah mempunyai kekebalan. Ya, dampak dari pandemi ini memang tidak hanya soal kesehatan yang dirasakan oleh seluruh dunia, tetapi berdampak kepada hal yang lain. Dan hal itu yang membuat banyak orang merasa tidak tahan dengan keadaan ini. Perekonomian yang semakin menurun, lapangan pekerjaan yang semakin sempit, yang membuat orang jadi tidak tahan. Tapi mari kita belajar pagi hari ini tentang ketahanan rohani kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tadi kita telah menyanyikan, Tuhanku maha besar. Bapak Ibu Saudara sekalian mengaminkan, Tuhan kita maha besar. Tuhan kita maha kuasa, Dia pelindung, Dia penyelamat kita. Kalau Dia saja berkorban untuk keselamatan kita, Dia pasti akan menolong kita menghadapi kesulitan dampak dari corona ini ataupun kesulitan-kesulitan dan masalah lainnya. Sebab itu mari kita belajar. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan rohani ini? Yuk, slide selanjutnya. Ketahanan rohani ini adalah kesanggupan untuk bertahan di tengah-tengah tekanan terhadap kehidupan. Kalau kita saat ini masih ada seperti saat ini kita berada, saya percaya Bapak Ibu Saudara bertahan di dalam Tuhan. Amin. Ya, karena kita percaya kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha besar, yang menolong kita semua. Ya, ketahanan rohani adalah kesanggupan untuk bertahan di tengah tekanan. Kita mungkin menghadapi banyak tekanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita ada saat sekarang ini, semua adalah kemurahan Tuhan. Ya, kita sanggup karena kita memiliki Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ketahanan rohani juga merupakan daya tahan, kesabaran ketika kita menghadapi kesulitan, atau ketabahan hati. Ya. Banyak orang yang karena tidak tahan, sehingga mereka putus asa, akhirnya banyak yang bunuh diri. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu membaca berita-berita sebelum-sebelumnya, pasien-pasien COVID ini nggak tahan diisolasi. Ya,
Saya pikir di isolasi ya biasanya isolasi mungkin sendiri-sendiri ya. Kalau di ICU ya pasti nggak sendiri, tapi kan namanya banyak yang tidak sadar ya. Kalau yang masih sadar satu ruangan mungkin ada 2-3 orang, tapi mereka tidak tahan dengan kondisi isolasi, nggak bisa ketemu sama keluarga. Ya komunikasi mungkin masih bisa dengan WhatsApp. Akhirnya mereka kabur dari jendela, loncat dari jendela, mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Karena tidak tahan dengan tekanan itu. Belum lagi stigma dari masyarakat ketika seseorang dinyatakan positif COVID. Tetangga mungkin mencibir, tetangga mungkin menyalahkan, gara-gara kamu jadi semua. Ya, mungkin kita dengar berita-berita itu beberapa waktu yang lalu. Ya, tapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat di Suryani ini bisa tetap bertahan menghadapi tekanan sekalipun. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Mazmur 46 ayat yang kedua, ayat yang tidak asing lagi, yang tadi kita nyanyikan juga, Mazmur 46 ayat kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara sekalian pernah ditolong oleh Tuhan? Ada yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Kalau sampai saat sekarang ini kita ada, itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, dan kita masih bisa datang di rumah Tuhan. Karena Tuhan menolong kita. Tuhan itu adalah Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mari kita rasakan pertolongan, perlindungan Tuhan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan, kita berseru menyerukan nama Tuhan. Mari di setiap saat, di tengah tekanan kehidupan kita, kita tetap berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah bukan Allah yang berdusta, bukan Allah yang mengingkari janji. Firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, satu-satunya yang tidak berubah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap sama. Sebab itu jangan ragukan, pertolongannya tepat pada waktunya. Perlindungannya dan kekuatannya pasti akan diberikan kepada kita semua. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat yang ke-25 dikatakan, Mazmur 31 ayat ke-25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, masalah di dalam dunia ini, kepada siapa saudara mau berharap? Apakah kita bisa berharap kepada pemerintah, kepada penguasa, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita tahu manusia sering mengecewakan. Sebab itu Tuhan mengatakan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sampai di mana ketahanan rohani kita sampai saat hari ini? Apakah hari-hari ini kita sudah mulai lemah? Kita mulai mungkin merasakan putus asa, merasakan kok Tuhan ini enggak menolong saya ya? Kok Tuhan sepertinya kok enggak mendengar doa-doa yang kita naikkan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bertahanlah di tengah kesulitan yang kita hadapi. Karena kita percaya dan kita berharap kepada Allah yang selalu menolong kita, yang selalu melawat kita, dan yang selalu berjanji menyelamatkan kita. Ya, mari kita introspeksi diri kita. Sudah seberapa tahannya kita menghadapi ini? Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara merasakan kelemahan, mari biarlah melalui firman Tuhan pagi ini kita dibangkitkan kekuatan kita, ketabahan hati kita, kesabaran kita menghadapi kesulitan ini. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan melepaskannya. Ya, kita belajar dari seorang wanita, mengapa dia bisa bertahan. Ya, slide selanjutnya. Dalam Injil Markus, ya, Markus pasal 5 ayat 25 sampai ke 34. Ya, ini bercerita tentang seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, kita baca ibu ini, kebayang ya 12 tahun mengalami pendarahan, betapa lemasnya, betapa sakitnya.
Ya, dia sudah mencari pengobatan kemana-mana. Ya, firman Tuhan mengatakan, tetapi tidak menolong, bahkan membuat dia lebih parah, dia membuat dia lebih sakit. Ya, tapi yang kita pelajari, mari kita pelajari pagi hari ini bersama-sama dari ibu yang sakit ini. Ya, yang pertama, ya slide selanjutnya, dia mempunyai iman yang kuat. Dalam ayat ke-28 saya bacakan Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu bisa mengatakan hal ini seperti yang wanita ini katakan. Asal saya menjamah jubah Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Asal saya menjamah jubahnya, saya akan dilepaskan. Mari perkatakan iman ini. Iman seorang wanita yang sakit 12 tahun. Itulah yang kita katakan kepada Tuhan ketika kita saat ini merasakan tekanan yang luar biasa. Mari kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Ya, bangkitkan iman percaya kita. Kita ingat kalau nyanyian yang lagu jadul, hitung berkatmu satu-satu. Jangan lupakan satu pun berkat yang Tuhan berikan. Hitung berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu yang akan memberi kekuatan iman buat kita. Seberapa besarnya, seberapa kuatnya iman saudara dan saya saat sekarang ini. Kita belajar dari wanita ini. Dia mempunyai iman yang kuat ketika menghadapi sakit yang sudah tidak bisa ditolong oleh orang lain. Selain iman, wanita ini mempunyai semangat. Ya, tetap semangat. Ayat ke-27 mengatakan, ya, Markus 5 ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau kita baca ayat-ayat yang di atas, ya, ayat yang ke-24, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat, ya ketika zaman demo buruh, mereka kan berdesak-desakan, tapi itu suatu hal desak-desakan dalam hal yang kurang baik. Tapi ketika Presiden Jokowi datang di Mall 23, Bapak Ibu mungkin tahu ya, desak-desakan nggak orang yang di sana? Ya kalau kita mungkin kalau saya ada di sana juga saya akan kejar mungkin ya, mau nyelusup ya, nyempil supaya ketemu kan sama Pak Jokowi itu. Dan kita melihat betapa antusiasnya orang ketika Presiden Jokowi mengunjungi suatu tempat. Demikian juga Yesus. Ketika Yesus ada dipanggil oleh Yairus untuk menolong anaknya yang sedang sakit. Banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan. Dan kebayangan wanita ini bagaimana dia kalau tidak semangat, susah jalannya juga enggak ada. Kalau mau masuk atau minggir biar saya jalannya. Tapi kita lihat, wanita ini tetap bersemangat. Mencari jalan upaya bagaimana dia bisa bertemu dengan Yesus. Karena dia punya iman yang kuat. Asal dia menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Seberapa semangatnya kita saat sekarang ini? Ya. Apakah semangat kita sudah mulai pudar? Semangat kita sudah mulai lemah. Karena berhari-hari, berbulan-bulan, kok coronanya ini enggak balik-balik ya. Corona go away, tapi enggak go away, datang lagi. Beberapa minggu yang lalu semakin menurun, sekarang mulai meningkat lagi. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi hari-hari ke depan ini. Dan apalagi yang kita pelajari dari wanita ini? Ada kejujuran. Ya. Ayat yang ke-33 kalau kita baca, Markus 5 ayat ke-33. Markus 5 ayat ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, Tuhan Yesus merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar. Murid-muridnya pada waktu itu mengatakan, Tuhan bagaimana tidak ada orang yang menjamah kamu? Karena orang banyak waktu itu, mungkin saja berdesak-desakan, mungkin saja menjamah.
Tetapi Tuhan tahu ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan wanita ini, perempuan ini, ibu ini, dia dengan jujur, dengan tulus hati mengaku. Dia tersungkur, dia mengaku bahwa saya ini yang menjamah jubahnya. Karena saya percaya ketika saya jamah jubah Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Dan Tuhan mengapresiasi, Tuhan menghargai kejujuran wanita itu dengan mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Seringkali kita menyembunyikan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Kalau di hadapan manusia kita sembunyi mungkin orang tidak tahu. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak mau berkata jujur. Tidak dengan tulus hati datang kepada Tuhan. Sehingga kelepasan tidak terjadi, kesembuhan tidak terjadi, atau pemulihan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau bertahan terhadap tekanan dalam hidup kita, dalam keadaan di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan ini, kita harus punya iman yang kuat. Kita harus tetap bersemangat dan kita memiliki kejujuran dalam kehidupan kita. Ya, jujurlah kepada Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan, kita akui apa yang memang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita telah lakukan, mungkin ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan. Mari kita berkata jujur kepada Tuhan. Dan ketika kita mengatakan kejujuran ini di hadapan Tuhan, seperti wanita ini, Tuhan menyelamatkan dia. Ya, Tuhan menghargai kejujuran dari wanita ini. Dan Tuhan memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan buat wanita ini. Seberapa bertahannya kita? Seberapa besarnya iman kita? Seberapa semangatnya kita? Seberapa tulus hatinya kita datang kepada Tuhan? Mari kita belajar dari wanita ini. Ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan pagi ini, maupun nanti yang ditayangkan secara online, kita tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Ya, karena ketika semangat kita pudar, kita lemah, makin lemah dan akhirnya putus asa dan binasalah kita. Tapi ketika kita masih memiliki semangat, ketika kita masih mempunyai iman kepada Tuhan, kita akan tetap dikuatkan, kita tetap bisa bertahan menghadapi semuanya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa mempunyai iman, supaya kita tetap bersemangat. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang sudah biasa Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama, kita harus melakukan tetaplah berdoa. Ya. Ayat yang ke-17 ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 mengatakan tetaplah berdoa. Apakah Bapak Ibu tetap berdoa saat sekarang ini? Kalau makan ya tetap berdoa, kalau lagi susah ya, doanya susah ya memang ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, tetaplah berdoa. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Lirik lagu yang sering kita nyanyikan bukan? Doa mengubah segala sesuatu. Apa betul doa mengubah segala sesuatu? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika kita berdoa berserah kepada Tuhan? Atau kita berdoa, amin, ya sama aja masalahnya masih segunung. Ya, kita berdoa lagi, tetap aja masalahnya segunung. Kita berdoa lagi, berdoa, dan sampai saat sekarang ini kita berdoa, kok tetap saja masalahnya memang mungkin masih ada. Ya. Tetapi yang kita rasakan ketika kita berdoa kepada Tuhan, tentunya Tuhan memberikan ketenangan buat hati kita. Ya. Di dalam bagian yang lain firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Ketika kita emosi, ketika kita dalam keadaan bergejolak, mungkin kita tidak bisa berdoa. Tetapi ketika kita bisa berdoa, Tuhan akan memberikan ketenangan buat kita. Karena kita berdoa kepada juru selamat kita, penolong kita, perlindung kita yang tidak ingkar janji. Ya, Dia yang berkuasa melakukan segala perkara.
Kalau Bapak Ibu sudah berdoa dan tetap masih bermasalah, ya mari kita koreksi diri kita. Apakah benar kita berdoa? Karena dengan berdoa kita dapat mengubah segala sesuatu. Kita menjadi tenang, kita menjadi damai karena kita tahu dan kita berharap kepada Allah yang benar. Ya. Kalau setelah kita berdoa kita masih diliputi oleh permasalahan, diliputi oleh pikiran-pikiran yang negatif, mari kita koreksi doa kita. Tapi yang kita harus ingat, yang kita harus lakukan supaya kita bisa bertahan, tetaplah berdoa. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Suryani mengadakan ibadah doa yang setiap hari Rabu, memang tidak banyak yang hadir, tetapi ditayangkan secara live streaming. Seberapa banyaknya kita mengikuti ibadah doa itu. Ya. Mari kita sama-sama, mari kita bersatu, satu dengan yang lain saling mendukung dalam doa. Ya. Mungkin ada pokok-pokok doa, awan doa yang dibagikan dalam itu, dalam buku renungan. Apakah masih kita doakan teman-teman nama-nama yang di situ? Ya. Mari kita saling mendoakan, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Ya. Saya berharap kita semua dapat merasakan kuasa doa itu. Bukan kata orang lain berdoa diselamatkan, orang lain berdoa disembuhkan, orang lain berdoa diberkati Tuhan. Tetapi kita sendiri mengalami ketika kita berdoa ada kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan di dalam ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudahkah kita bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan? Sulit kita bersyukur ketika kita ada dalam kesulitan, ada dalam masalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah selalu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak hanya mengucap syukur kalau kita diberkati, tetapi dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada pujian yang mengatakan, ada mujizat dalam bersyukur. Bapak Ibu sudah merasakan mujizat itu? Ya. Kalau mungkin belum merasakan, berarti mungkin apa kita bersyukur enggak kepada Tuhan? Ya. Bersyukur berarti kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita percayai, siapa yang kita yakini. Ya. Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak berubah, Allah yang mengasihi kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih-Nya tidak berubah dan kuasa-Nya tidak berubah. Sebab itu mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Susah, senang, sakit, sehat dan sebagainya. Mari kita mengucap syukur. Memang tidak mudah, tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau bertahan, kita harus selalu mengucap syukur. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan yang ada di lembah, Tuhan juga yang ada di atas gunung, Tuhan juga yang ada di dalam lembah. Ketika kita kehidupan kita menanjak, mudah sekali kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Tetapi ketika Tuhan izinkan hidup kita ada di bawah, apakah kita juga bisa tetap mengatakan Tuhan Yesus baik? Ada lagu kan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus baik. Dan memang Tuhan Yesus baik. Ya. Jadi kalau kita mungkin belum merasakan kebaikannya dalam tanda petik, ya mari kita koreksi diri kita sendiri. Mari Jemaat Suryani mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang bersyukur kalau gereja sudah dibuka. Bukan hanya jemaat yang bisa hadir saja yang bersyukur. Tapi jemaat yang tidak bisa hadir pun. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Tua, muda, besar, kecil. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang harus kita lakukan lagi, satu lagi. Di dalam ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Ya. Ini 3 serangkai yang harus kita lakukan. Tetap berdoa, mengucap syukur, dan bersukacitalah senantiasa. Karena dalam Amsal dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Ya, kita sering menyanyikan dengan penuh sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, obat yang manjur. Karena ketika kita bersukacita semua, otot-otot rileks, ya,
wajah kita bisa senyum, walaupun sekarang dimakaiin masker mau senyum kemana juga nggak terlihat ya. Tapi setidaknya ekspresi mata kita bisa, orang bisa lihat apakah kita sedang bergembira atau tidak. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersukacita senantiasa. Karena itu yang Tuhan inginkan juga dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa bersukacita, ketika hati kita bergembira, hati kita akan tenang, hati kita akan damai, sehingga kita dapat melakukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tantangan hidup kita. Satu persatu Tuhan pasti akan selesaikan dengan baik. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita, mengoreksi diri kita, seberapa tahannya kita, seberapa tahannya kerohanian kita menghadapi kesulitan ini. Ya, sebagai pesan untuk kita bawa pulang, ya. Ya, ada pesan yang untuk kita bawa pulang. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari permasalahan hidup yang terkadang menekan dan membebani, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan rohani kita. Betul kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak ada manusia yang tidak mempunyai masalah. Ya. Tetapi miliki iman yang teguh, semangat yang tidak pudar, dan kejujuran kepada Tuhan dalam menghadapinya, maka kelepasan akan diberikan. Untuk itu, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam keadaan apapun, dan bersukacita senantiasa, karena Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan untuk semua orang yang berharap kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri firman Tuhan pagi ini dengan satu pujian. Ada mujizat dalam bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Biarlah pujian ini boleh mengantar kita meraih kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, terima kasih. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Mujizat dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Amin Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung. Kuatkan iman kami untuk tetap teguh dalam katakan sekali lagi, ada mujizat. Ada mujizat dalam. Terima kasih Tuhan yang Engkau berlindung. Engkau tetap berlindung meteraikan firman-Mu dalam Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Selalu dalam-Mu. Kuatkan kami untuk bertahan. Sementara musik memainkan pujian ini, mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah kita sudah bertahan menghadapi kesulitan ini? Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan iman yang teguh. Dan dari kita sendiri, mari kita tetap semangat. Kita tetap berdoa, mengucap syukur dan bersukacita senantiasa sambil menantikan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya ada mujizat ketika kami bersyukur. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya doa-doa kami tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Buat iman kami tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Dan kami akan meraih kemenangan bersama-Mu. Amin. Ada mujizat ketika kita bersyukur. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nanti saya minta Ibu Sheni yang berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Terima buat kasih. firman-Mu yang memberikan kekuatan, Terima pengharapan yang kasih, baru dalam Tuhan. hidup kami. Seperti lagu yang kami nyanyikan pagi ini Tuhan, biarlah hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Mungkin saat ini kami belum melihat apa yang sedang Tuhan dan mau Tuhan kerjakan dalam Haleluya. hidup kami. Tapi Ya, iman kami Tuhan. melihatnya Tuhan. Dan Kuatkan iman kami iman kami. menerima segala perkara-perkara ajaib, segala Amin. pemulihan, segala kebangkitan, segala mujizat yang akan Tuhan kerjakan atas Haleluya. umatnya. Seperti Terima Engkau kasih. dahulu Tuhan menolong bangsa Israel Syukur hingga Nabi. mencapai tanah Kanaan. Demikianlah juga Tuhan Kau akan memimpin setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Langkah demi langkah Tuhan Ya. untuk mencapai janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup Yes. kami. Kami berdoa agar biarlah pengharapan itu tetap hidup dalam hidup Amin. kami. Amin. Jangan pernah hilang, jangan Benar, pernah turun Tuhan. Tuhan. Tapi Ya. biarlah roh itu menghidupkan selalu Amin. pengharapan, iman yang teguh dan Yes. sukacita Tuhan. Dan biarlah kami selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Amin, Dan Yesus. apa yang akan Tuhan kerjakan bagi Amin. kami. Haleluya. Kami percaya kepadamu dalam segala keadaan. Tuhan tidak pernah gagal dalam Amin, hidup kami. Tuhan. Dan kami tidak pernah sendiri menghadapi apapun dalam hidup kami. Haleluya. Kami Haleluya. percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi hikmat, marifat, pengetahuan, kebenaran yang Amin, daripada Tuhan. Allah terus-terus bertambah di Haleluya, dalam Yesus. kehidupannya. Terima kasih. Sehingga beliau semakin hari semakin Yes. Tuhan pakai. Amin, Dan Yesus. memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berkati pekerjaannya, berkati Amin, pelayanannya, Tuhan. berkati Haleluya. keluarganya. Menjadi kemuliaan Terima bagi kasih. nama Tuhan. Terima Haleluya. kasih buat firman-Mu. Biarlah seperti benih yang tertanam dalam hati kami. Haleluya. Tumbuh dan berbuah-buah Yes. menghasilkan kemuliaan bagi nama Haleluya. Tuhan. Terima Di kasih. dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, Haleluya. silakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan membawa persembahan. Dan tak henti-hentinya kami sampaikan bahwa ada 3 amplop di belakang sana. Pada waktu Bapak Ibu masuk ke tempat ini ada 3 amplop yang sudah disiapkan. Ada amplop perpuluhan yang seperti ini untuk perpuluhan. Lalu amplop yang seperti ini adalah untuk diakonia. Dan amplop yang putih ini untuk persembahan setiap hari minggunya. Biarlah Bapak Ibu boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita tahan intinya memberikan di dalam keadaan apapun juga. Kita akan berdoa kepada Tuhan, nanti saya minta Angel yang berdoa untuk persembahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Terima Bapa kasih. buat setiap berkat-Mu Tuhan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memberikan Tuhan sebagian dari berkat-Mu, biarlah Kau yang urapi Tuhan persembahan kami. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman. Yang pertama adalah pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 17. Akan ditutup sebelum Kamis jika sudah penuh. Untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di dalam ibadah offline ini dapat mengikuti secara online setiap hari Minggu sama jam 7 pagi di channel YouTube GBI Paturyani. Dan setiap hari Senin kita akan menayangkan ibadah di Suryani. Dan mulai bisa dilihat jam 7 pagi setiap hari Senin di YouTube GBI Suryani. Jadi ada 2 channel, satu channel GBI Paturyani untuk ibadah online setiap hari Minggunya jam 7 dan YouTube GBI Suryani untuk tayangan ulang. Misalnya hari ini ibadah Suryani tidak online tapi
besok akan disiarkan dan untuk memberkati juga jemaat yang tidak bisa hadir di Suryani. Puji Tuhan. Lalu pertemuan selanjutnya adalah persoalan doa. Hari Selasa doa remaja dan pemuda di tempat ini jam 18.30. Mari remaja dan pemuda yang diberkati oleh Tuhan hadir dan kita bersama-sama untuk berdoa. Terbuka bagi setiap jemaat remaja dan pemuda dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Lalu persoalan doa umum hari Rabu jam 18.30 di tempat ini juga terbuka bagi setiap jemaat yang dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara online melalui YouTube. Link persoalan akan dibagikan pada hari persekutuan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Lalu pengumuman dari KPA. Yang pertama adalah webinar parenting dengan tema ngopi bareng. Tuh ada tayangan gambarnya ya, silakan. Oh sudah. Minggu 29 November gratis jam 9 pagi dan Bapak Ibu yang mau mengikutinya daftar dulu ya. Ada link daftarnya ya. Registrasi online hubungi ini ya. Nah, ya oke ya. Cukup? Ya. Lalu yang kedua adalah bakti sosial sekolah minggu. Silakan ditayangkan. Bantu teman-teman kita yuk. Kegiatan bakti sosial sekolah minggu Suryani. Dan kita untuk kita. Tuhan Yesus bermekati. Mama dan papa semuanya. Halo juga teman-teman. Ayo kita dukung kegiatan bakti sosial sekolah minggu Suryani. Melalui kegiatan ini kita belajar untuk berbagi dengan sukacita. Dari kita untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Bakti sosial ini dari kita untuk kita. Jadi akan diberikan kepada orang tua atau keluarga anak-anak sekolah minggu yang terdampak dalam krisis ini ya. Kita sama-sama saling membantu. Yang diperlukan dalam baksos ini beras, minyak goreng, gula dan susu kental manis. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya aduh saya rada susah nih beli-beli, udah jelas saya kasih mentahnya. Mentahnya itu maksudnya uangnya gitu ya. Bukan mentahnya itu misalnya kereseknya, bukan. Tapi uangnya bisa berikan juga ya. Waktu pengumpulan baksosnya adalah hari Minggu kemarin sudah beberapa orang sudah memberikan, puji Tuhan terima kasih. Lalu hari ini masih bisa dibuka lalu minggu depan dan ada 4 minggu ke depan, 3 minggu ke depan ya. Mari kita bersama-sama meringankan beban sesama kita. Puji Tuhan, haleluya. Kalau Bapak Ibu mau baksos ini bisa hubungi Adel dan Ibu Wulan ya. Silakan menghubungi dua saudari ini guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah berjalan 3 bulan dalam ibadah dan setiap kita ibadah kita ingin ada peningkatan, selalu ada peningkatan. Peningkatan jumlahkah, peningkatan kita dalam kualitas apapun juga. Dan minggu ini setiap hari, setiap minggu kedua, setiap bulannya kita akan mengumumkan jemaat yang ulang tahun. Nah dalam kesempatan ini jemaat yang ulang tahun bulan apa? Bulan Oktober saja dah. Lalu saya kan bulan Mei ini ulang tahun, kumaha nggak diumumin? Ya tahu sendirilah. Ya. Nah untuk ulang tahun yang Maret sampai September, Bapak Ibu masih bisa mengambil nanti di depan di Ibu Seli atau Ibu Susi souvenir ulang tahunnya. Ya. Nah saya sekarang umumin, kalau umumin dari Maret sampai September, lulus capek. Ya. Bukan artinya saya tidak menghargai, saya menghargai Bapak Ibu yang berulang tahun Maret sampai September. Dan kalau saat ini ada, itu kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah ini yang ulang tahun bulan Oktober. Musiknya Nathan. Supaya tersepi teuing. Ya. Tanggal 1. Ibu Li Ilan.
tanggal 1 Oktober ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Lalu tanggal 2 Oktober Ibu Wartia Sujana, Ibu Esther atau Ibu Mei, ini istri dari Pak Hengki ya. Lalu tanggal 4 Oktober Bapak Hermawan Sutisna. Tanggal 5 Oktober Ibu Natalia Sriwijanti. Tanggal 6 Oktober Saudari Rani Okta Belina. Lalu tanggal 8 Oktober berkenaan dengan ulang tahun gereja, bersamaan dengan ulang tahun gereja juga Bapak Thomas Susilo. Selamat ulang tahun Pak Thomas, Kopopong ya saya panggilnya. Tepuk tangan dong sama-sama. Yes. Tetap semangat, tetap memberkati kami-kami dalam pelayanan. Lalu tanggal 9 Oktober Saudari Kiki berulang tahun. Selamat ulang tahun Ki, Tuhan berkati, tetap semangat. Lalu tanggal 10 Oktober Saudara Jason nggak hadir, anak Ibu Sani. Lalu tanggal 11 Oktober Ibu Sarah Selvi. Lalu tanggal 12 Oktober Ibu Rena. Tanggal 14 Oktober Ibu Wulan yang sekarang di pojok paling belakang. Duduk ini. Selamat ulang tahun Wulan, Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan. Tanggal 15 Oktober Rin Oktaviani Lestari. Lalu tanggal 27 Oktober Felicia Limiawati. Tanggal 29 Oktober Ibu Hani. Dan 30 Oktober Ibu Lia Sunyarni atau Ibu Hoksun yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Terima kasih, haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita juga akan berdoa buat Ibu Widya, Bapak Sinsin dalam pemulihan, Ibu Hani yang kakinya sakit, tangannya sakit dan dia tidak enak makan. Lalu Ibu Gunawan yang sakit mata, Ibu Swatbe rematik, Ibu Lengun dan Ibu Neri. Kita akan terus berdoa buat rekan-rekan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, hari Rabu ini akan ada penyerahan bingkisan dari gereja buat beberapa panti werda. Jadi Rabu ini akan diserahkan, kalau nggak salah kepada 3 panti werda. Jadi jemaat gereja Suryani juga memperhatikan mereka, panti werda yang kita sudah list ya. Jadi tanggal 11 November hari Rabu akan dibagikan. Doakan dan biarlah ini juga boleh memberkati mereka yang di panti werda. Puji Tuhan, kita akan bagi berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Muda Yosia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Oh Tuhan, dalam setiap keberadaan mereka tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat, oh Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan oh Tuhan, senantiasa oh Tuhan mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka Bapa, untuk apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Amin. Tuhan yang tambah-tambahkan kebahagiaan. Amin. Oh Tuhan, di tengah-tengah keluarga ada sukacita, ada kemesraan satu dengan yang lain, ada hubungan yang baik satu dengan yang lain di dalam setiap keluarga umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Engkau tahu setiap keberadaan mereka Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan yang melawat mereka, Amen. Tuhan yang menjamah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang saat ini masih oh Tuhan melalui online.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menolong mereka Bapa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat mereka berhasil Bapa. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat Tuhan sidang jemaat Tuhan, Tuhan yang berulang tahun. Tuhan yang namanya tadi telah disebutkan satu persatu, yaitu yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Tuhan berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan. Tuhan berkati dengan Tuhan segala berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani. Penyertaan dan perlindungan Allah selalu ada atas mereka Bapa. Tuhan sehingga tahun-tahun yang akan datang mereka boleh menjalani dengan penuh sukacita karena Allah bersama dengan mereka. Juga Tuhan pada kesempatan ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Buat Ibu Widya, Bapak Sinsin, Ibu Hani, Ibu Gunawa, Ibu Suatbe, Ibu Leon dan Ibu Neri. Tuhan kami bersepakat di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan yang daripada Allah. Kami percaya saat ini Tuhan telah menjamah, menyembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tuhan kami berdoa juga buat rencana. Tuhan tim diakonia. Tuhan dari GBI Suryani mengunjungi Pati Werda Tuhan pada hari Rabu yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau perlindungan Allah sehingga Tuhan boleh menjadi berkat bagi Tuhan oma opa yang kami kunjungi. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan pada Tuhan pagi hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati semua para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Maupun tim AKB. Tuhan yang berkati, Tuhan yang terus pakai mereka menjadi Allah di tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, Tuhan yang melimpahkan berkat dan kasih karunia. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin.